Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Oke, hari ini pagi ini hujan ya, gitu. Saya ketika tadi pagi sekitar jam 6 saya bangun tuh hujan gede banget gitu di rumah. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, kayaknya hujan-hujan gini tuh orang tuh mungkin banyak yang komplain ya. Ketika hari Minggu mau datang ke gereja, mereka banyak komplain gini, aduh Tuhan hujan lagi, jember gitu kan, becek segala macam. Cuman satu saat tiba-tiba saya dapat satu ingetan begini, ketika kamu komplain soal hujan, ada orang yang ngarepin hujan gitu kan. Jadi dari suatu hal itu ada dua cara pandang yang berbeda gitu. Di situ saya belajar dan saya mengucap syukur, saya bilang, iya Tuhan, saya nggak mau berkeluh kesah, saya nggak mau bersungut-sungut. Hari ini hari Tuhan, kita mau datang ke tempat ini. Saya bersyukur bahwa Bapak Ibu datang ke tempat ini semata-mata bukan suatu kebetulan, amin. Bukan suatu rutinitas gitu. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu datang ke sini, Tuhan akan memberikan segala sesuatunya baik bagi saudara, bagi ibu dan bapak. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita. Saya undang kita boleh saat teduh sejenak, luangkan waktu untuk kita bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita boleh datang. Amin. Yuk tundukkan kepala, ucapkan syukur kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh datang, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami naikkan ucapan syukur, ketika hari-hari ini mungkin sulit, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Kita mau naikkan ucapan syukur. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami tahu gak semata-mata karena kebetulan kami boleh ada di tempat ini, kami boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengucap syukur dalam segala hal, kami percaya ada segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami berserah, kami percaya bahwa Kau adalah penolong yang setia. Haleluya Yesus.
Lebih
gak pernah kami pikirkan Tuhan yang sediakan. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam terbeban berat, ketika kami merasa gak ada jalan keluar, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau katakan, kami mau berserah, kami mau percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Berserah saudara. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Tuhan, kami mengakui Engkau sebagai penolong yang setia dalam kehidupan kami. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dengan Engkau Tuhan kami melihat banyak perkara dapat kami kerjakan. Untuk itu Tuhan, pada pagi siang hari ini kami beribadah di tempat ini. Tanpa-Mu Tuhan kami akan sia-sia. Tapi melalui kuasa-Mu Roh Kudus yang ada pada kami pagi hari ini, Tuhan pimpin para pemimpin, baik song leader, singer, atau pemusik, atau pembawa firman Tuhan. Kau sendiri yang menguasai apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau juga turut bekerja bersama dengan kehidupan kami saat ini. Untuk itu Tuhan mengetahui keadaan kami satu persatu. Apapun segala kebutuhan kami Tuhan, Kau akan lengkapi dan Kau akan penuhi. Kami berdoa, kami peralaskan, tidak ada nama lain, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita mau memuji Tuhan karena saya percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menari bagi Allah kita. Bila roh Allah ada di dalam
kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hei musik, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah. Haleluya. Masih sanggup ya Bapak Ibu ya? Kita masih mau memuji Tuhan. Kita tetap bersemangat. Satu lagu lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Kau gunung batu
kembali duduk. Ya. Yuk, saat ini kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kalau kita boleh disiapkan hatinya untuk kita boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Yuk. Haleluya Yesus. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk mari Bapak Ibu kita undang untuk kembali boleh bangkit berdiri, naikkan pujian ini sekali lagi. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai pertengahan. Sebentar ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan. Apa yang ingin disampaikan kiranya dari pikiran, dari hati-Mu Tuhan. Sehingga kami lebih mengerti pengajaran atau kata-kata apa yang mesti kami ingat, kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami banyak melihat Tuhan, Engkau selalu hadir dan Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menolong dan memimpin hidup kami Tuhan. Untuk itu kuasai firman ini Tuhan. Hanya Engkau Roh Kudus kami Tuhan yang memberi penerangan lebih jelas, lebih dapat memahami. Dan biar hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu-minggu ini kita lihat cuaca di Jakarta. Sebentar terang, sebentar mendung. Atau kita lihat cuaca mendung, tiba-tiba bisa terang. Selama seminggu ini mungkin sampai Februari atau Maret, karena cuaca di Indonesia kan sampai bulan Februari itu hujan begitu kan, tidak karena hanya dua cuaca, hujan dan panas. Kita tinggal di Khatulistiwa, tapi kalau kita tinggal di daerah Eropa, tinggal di Amerika, mungkin cuaca sangat berbeda juga. Matahari terbit kalau di Khatulistiwa kan 12 jam. Tapi kalau di Eropa mungkin matahari bisa 8 jam, terus malamnya lebih panjang, begitu keadaannya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah terang hidupku. Terang Yesus, terang hidup. Nah, karena memang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sudah berbicara tentang terang. Banyak ayat-ayat yang tentang terang sudah disampaikan dari Pak Jonathan, Pak David, Pak Daniel juga. Pak Jonathan 2 kali menyampaikan tentang terang. Jemaat Tuhan pada pagi ini sudah mengetahui. Tapi saya melihat, saya pun juga ingin mendalami satu ayat, yaitu kita akan baca dalam kitab Yohanes 8 ayat 12. Nah, kita akan mendalami ayat ini dan kami tidak lari di pembahasan di ayat-ayat lain. Ada ayat lain hanya referensi saja. Kita mendalami ayat ini sudah pernah dibacakan oleh Pak Daniel. Saya juga kaget Pak Daniel baca ayat 8, Yohanes 8 ayat 12. Tadinya saya berpikir Pak Daniel mau khotbah ini, saya akan ganti khotbah lain. Tapi ternyata Pak Daniel tidak menguraikan kata ini, Pak Daniel menguraikan yang lain. Jadi dari banyak sisi kita bisa melihat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh mengimani bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka semua kata-kata, semua ayat yang kita baca, kita dapat merasakan firman itu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Ayat 12, maka kata Yesus kepada mereka, maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan mempunyai terang hidup. Jadi tema kita adalah terang hidup. Bagaimana kita memiliki terang hidup itu? Apakah kita sudah punya terang hidup? Nah, ini yang ingin kita akan mendalami satu ayat ini saja, bagaimana bahwa terang hidup itu bisa kita miliki. Keberadaan kita saat ini kerap kali kita tidak mengakui kita ada. Saya bisa memiliki rumah, saya bisa memiliki mobil, saya bisa memiliki keluarga. Saya tidak pernah sadar bahwa itu adalah Tuhan yang memberikan.
Itu adalah berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai ini. Karena masa kanak-kanak, masa remaja, kami pada waktu kami masa kanak-kanak, masa remaja, kami berpikir kalau kami hanya untuk sekolah kita belajar. Tapi kita udah menyelesaikan belajar itu dengan baik. Kita selesaikan belajar. Apakah itu dari kemampuan kita? Semua itu kita lulus. Mungkin untuk orang yang pandai yang dia lahir mungkin dia anggap iya. Tapi orang yang sedang atau itu tidak 100% dari hasil jeripayah dia sendiri. Dia sekolah, dia belajar dengan baik. Begitu pula masa remaja atau pemuda dia berpikir bagaimana dia bisa mempunyai masa depan. Dia memiliki pacar atau mempersiapkan keluarga. Ternyata masa depan itu telah selesai. Kayak banyak anak-anak muda sekarang, kita kan sudah menyelesaikan masa remaja pemuda. Dan mereka sudah dapat pasangan, mereka sudah dapat pekerjaan. Kemudian bahkan sudah dapat pekerjaan, mereka sudah punya anak, punya rumah. Apakah mereka mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang tuntun kehidupan kita sampai itu? Kemudian di tingkat lansia, banyak yang sudah lansia, apakah kita mengakui keberadaan kita saat ini memang atas pertolongan, atas berkat Tuhan? Kehidupan kita tidak lepas dari kehidupan kesulitan, masalah, membuat kita takut, membuat kita gentar. Karena dunia ini adalah ada gelap dan ada terang. Makanya saya pakai baju putih dan hitam, ada gelap dan ada terang. Tidak mungkin terang terus gitu. Kalau terang terus, cuaca atau udara terang tidak ada gelapnya, ini udah bukan dunia lagi. Ini sudah di surga. Kalau kita di surga itu terang terus. Tapi juga kalau gelap terus mungkin kita akan kesulitan. Tidak bisa jalan, tidak bisa lihat, tidak bisa apa-apa karena gelap, agak tidak terlihat. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia." Yesus katakan dia terang dunia. Apa Yesus yang menerangi dunia? Kan enggak. Matahari. Yang menerangi dunia matahari. Matahari adalah ciptaannya, ciptaan dia. Yang menerangi dunia adalah matahari. Tapi apakah perkataan Yesus ini akulah terang dunia benar? Nanti kita lihat di akhir firman Tuhan ini. Yang menerangi dunia adalah matahari, bukan Tuhan. Akulah terang dunia. Tapi dia mengatakan akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Kesulitan, kecemasan, keraguan, kebimbangan kita dalam hidup kita tidak pernah lepas itu. Kalau kita sudah tidak mengalami itu lagi, tidak ada kebimbangan, tidak keraguan hidup ini ya, maupun suasana mencekam. Misalkan di Indonesia ini mencekam. Suasana apa ya? Tidak enak gitu ya. Saya bicara sama teman saya di Amerika, dia bilang dia pengeluaran di Amerika besar. Kami di Jakarta pengeluaran juga besar. Gaji kami tidak terlalu besar, tapi pengeluaran besar. Karena kita kalau pergi keluar bayar tol. Apalagi saya dengar di YouTube, nggak tahu jadi apa tidak, masih rencana kan. Ada jalan berbayar kan. Jalan berbayar kita lewat Tamrin. Mungkin bayar berapa? 5.000 lah, 10.000 bayar Gajah Mada. Saya lihat di YouTube, waduh. Kalau ini jalan berbayar sudah diterapkan, mungkin keadaan ekonomi masyarakat akan makin menurun karena pengeluaran makin lebih besar. Karena setiap kita keluar itu kita mesti bayar biaya hidup. Kehidupan ke depan seperti ekonomi mungkin makin sulit. Hidup makin mencekam dan anak-anak remaja, anak-anak pemuda memikirkan masa depan juga takut.
takut gitu ya kan. Masa depan kita gimana? Punya anak, sekolah mahal, makan mahal, beli rumah mahal dan sebagainya mahal. Tidak bisa apa-apa. Sekarang rumah ya maaf ya di kampung itu udah 1 miliar lebih, 2 miliar dan sebagainya di kampung. Kalau dulu uang punya 1 miliar itu bisa dapat banyak lah ya. Sekarang udah sangat mahal. Anak-anak muda gaji 20 juta itu udah gak bisa beli rumah. Gaji 20 juta sebulan gak bisa beli rumah. Bayangin gaji 20 juta. Jadi keadaan sulit. Atau kami katakan keadaan juga gelap. Tidak terang. Kehidupan kita sehari-hari diperlihatkan dengan suasana mendung. Kita orang percaya nih, percaya kepada Yesus. Yesus adalah terang hidup kita. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kegelapan itu meliputi kita. Seperti Pak Yonatan kemarin ceritakan, terang itu diletakkan dalam gantang kan. Ya Pak Daniel mana kasih contoh, terang ditutupi sama baskom. Terangnya ada, tapi tertutup baskom. Terangnya ada, tapi tertutup dalam kegelapan. Nah untuk itu kita ingin melihat apakah terang hidup itu telah kita miliki. Karena apa yang dikatakan Alkitab ini ya, harusnya kita orang yang percaya kepada Tuhan dan yang kita mengimaninya, kita mengalami. Bukan hanya teori-teori yang cuman katanya Pak Pendeta bicara terang hidup itu, tapi saya kagak merasakan terang hidupnya Tuhan. Saya hidup dalam kegelapan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan terus. Tidak bisa tidur dan sebagainya dan sebagainya. Karena hidup tidak ada ketenangan. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus di sini katakan, kalau engkau mengikut, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan akan memperoleh terang hidup itu. Terang hidup itu harus kita miliki. Bukan hanya slogan. Alkitab ini bukan hanya kita miliki, sehingga kekhawatiran, kehilangan atau kecemasan itu mesti tidak ada kepada anak-anak Tuhan yang mengalami. Memang kerap kali ketakutan yang kemarin Pak David katakan badai lah, Pak Daniel katakan kesusahan, penderitaan dan sebagainya yang membuat kita cemas, kita takut dan sebagainya. Ya itu ada, tidak apa-apa, itu ada di sekeliling kita. Tapi tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita yang kita sudah memiliki terang hidup itu. Kita ada. Bisa aja kita berjalan di dalam badai, tapi badai tidak membuat kita menjadi takut dan menjadi gentar. Ya contohnya seperti ikan gitulah, ikan di laut. Ikan di laut kan dia tidak terpapar, tidak itu oleh asin, dia tetap aja kalau kita makan dagingnya tetap tawar, dia tidak meresponi, dia tidak menyerap air asin yang ada di laut itu, dia tidak menyerap sehingga dia tetap tawar. Dia tidak menyerap apa-apa yang ada di sekelilingnya, dia tidak menyerap apa yang ada di dunia ini. Makanya untuk itu kalau di Alkitab selalu kita tahu bahwa keinginan daging dengan keinginan roh harus lebih besar dari keinginan daging. Keinginan daging tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita secara rohani. Keinginan roh yang Tuhan lebih kuat daripada keinginan jasmani. Sehingga kita mengikut Yesus itu ada hasilnya, ada manfaatnya, memang dia lebih besar. Sehingga kalau saya, mungkin Bapak Ibu dan semua juga bisa mengakui, keberadaan saya saat ini, saya akui semua adalah karena pertolongan Tuhan. Semua adalah karena berkat Tuhan. Amin. Adanya kita saat ini karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kemampuan saya untuk mampu. Saya bekerja karena saya pintar kan. Tidak. Karena ada terang hidup itu yang menghidupi kita sampai saat ini. Nah, itu sesuatu poin yang mesti kita sadari. Kenapa seperti itu? Karena Yesus katakan, aku adalah terang dunia. Ada 4 poin mungkin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah Yesus katakan, aku terang dunia. Aku pokok anggur yang benar. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu.
Aku adalah roti hidup itu. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa tidak minum bla bla terus. Aku adalah, apa yang Yesus katakan? Aku adalah. Itu sebuah pernyataan Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan. Aku adalah terang dunia. Makanya orang-orang yang di luar kelompok kita yang tidak percaya kepada Kristen, dia tidak bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia mau membuktikan kalau dia mau percaya Yesus itu Tuhan. Tertulis di Alkitab, dikatakan Yesus kata, aku ini Tuhan. Ditulis katanya. Jadi mereka yang tidak mengerti bahwa Yesus itu Tuhan, mereka hidup dalam kegelapan. Mata mereka tertutup, hati mereka tertutup, mereka tidak mengerti Yesus itu Tuhan. Belum saja Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan, baru dia mengatakan kepada beberapa orang waktu orang berdosa, dosamu diampuni. Perkataan dosamu diampuni, nyatakan Yesus itu Tuhan. Orang Yahudi saja tahu kalau ini orang kok mengaku sepertinya Tuhan. Dia berani mengatakan orang dosa ini diampuni. Sehingga orang Yahudi lihat dia manusia. Tapi dia berani berkata dosa ini diampuni. Apalagi Yesus katakan aku nih Tuhan. Udah langsung kali dipenggal kali ya sama orang Yahudi waktu itu. Baru begitu aja mereka udah berbisik-bisik. Mereka sudah tidak suka dengan Yesus. Tentang dia mengampuni dosa. Jadi perkataan Yesus akulah terang dunia itu bukan sesungguhnya Yesus menerangi dunia ini. Nanti terakhir kita lihat apakah dia terang dunia apa bukan. Yang menerangi dunia ini kan secara logika, secara itu kan adalah matahari. Tapi Yesus adalah mengatakan dia terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar. Bukan dia pokok anggur. Bukan. Dia memang waktu itu memang dia manusia. Tapi dia bukan pokok anggur. Tapi menyatakan dia adalah Tuhan. Nah untuk ini poin yang utama yang harus kita sangat yakini dalam kehidupan kita. Kita percayai dalam kehidupan kita. Yesus itu Tuhan. Yang kedua, saya mau membuktikan sebetulnya ada 20 poin ya. Tapi terlalu panjang waktunya, tidak sempat kita bahas yang lain. Mungkin khotbah sendiri atau apa nanti bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau yang masih ragu-ragu bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus tidak pernah berdosa. Kalau manusia semua itu dosa. Tidak ada satupun manusia yang suci atau manusia yang tidak berdosa. Baik dia sebagai tokoh agama, dia sebagai pemuka agama, dia yang hidupnya di tempat-tempat tertentu yang dia mau, tidak ada satupun hidup yang tidak berdosa. Semua orang manusia berdosa. Yesus itu menentang musuh-musuhnya dengan pertanyaan. Di Yohanes 8 ayat 46. Enggak usah kita baca, ini memang terlalu banyak. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Orang Yahudi, orang Saduki dia berkata, siapa di antara kamu yang mengatakan aku berdosa? Jadi dia orang yang tidak berdosa. Bahkan Yohanes, Paulus dan Petrus, dia berkata di 1 Petrus 2 ayat 22. Jadi Bapak Ibu bisa mendalami firman Tuhan dengan setelah khotbah ini, setelah khotbah yang kemarin, setelah khotbah yang lain, bisa melihat lagi di YouTube. Jadi keuntungannya kita ada Covid ini ya. Dulu sebelum Covid jemaat disuruh nyatet gitu nyatet ayat. Yang pendeta itu ngomong apa ya, lupa nih saya kagak catat. Kita bisa mengulangi khotbah-khotbah yang lalu-lalu dari YouTube. Kita bisa dengar lagi YouTube. Kita buka YouTube GKPY Jatinegara, keluar
Mau yang khotbah Pak Jonathan, lihat ya, apa sih yang dia khotbahkan tentang itu. Jadi nggak usah dibaca. Paulus dan Petrus dia juga berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada pada mulutnya. Itu 1 Petrus 2 ayat 22. Pilatus bukan teman Yesus mengatakan, kejahatan apa yang telah ia lakukan, sehingga sesungguhnya dia tidak dapat memutuskan Yesus itu berbuat dosa sehingga dia disalibkan. Pilatus mengakui dia tidak menemukan kesalahan apa yang dibuat Yesus. Tetapi karena orang banyak minta Yesus disalibkan, ya dia cuci tangan lah, gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian prajurit Romawi pun menyaksikan kematian Yesus. Dia berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Itu ada di Matius 27 ayat 54. Lalu saya kasih buktikan lagi bahwa Yesus Tuhan. Yesus tahu apa yang terjadi untuk masa yang akan datang. Sore ini, malam ini, atau besok pagi, atau 2-3 hari lagi, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, apa yang akan terjadi, Yesus tahu. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang terjadi nanti malam, besok pagi kita tidak tahu, seminggu lagi kita tahu, karena kita manusia. Yesus kalau dia manusia, dia tidak tahu apa yang terjadi besok. Yesus jadi manusia hanya tubuhnya manusia 33 tahun dia manusia, tapi setelah itu masa dia manusia terus? Yesus tidak mati dan tidak ada jasadnya, makanya dia Tuhan. Tapi orang-orang yang di luar ini, yang tidak percaya ini dan yang tidak mengenal ini, yang matanya ditutupkan, pikirannya ditutupkan, tidak mengerti kalau Yesus itu Tuhan. Dia bilang Yesus itu manusia karena dia lihat secara fisiknya manusia selama 33 tahun. Tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan karena dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Murid-muridnya waktu bersama dengan dia 3 kali Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, akan disesah, akan dihinakan, anak manusia akan disalibkan. Pada waktu dia berbicara itu belum kejadian. Peristiwa penyaliban belum terjadi. Masih ngomong-ngomong begitu bersama-sama dengan murid-muridnya. 1 kali, 2 kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan ditangkap, akan disesahkan, akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid tidak tahu juga apa itu. Siapa anak yang mau ditangkap, yang akan disalibkan. Sampai ada yang katakan, janganlah guru, masa ditangkap, disalibkan. 3 kali ngomong. Itu membuktikan bahwa dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kalau manusia tidak tahu apa yang terjadi. Yang kelima, Yesus mendemonstrasikan suatu kekuatan atau kekuatan alam, melampaui kekuatan alam yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana dia dapat menenangkan badai yang mengamuk berupa angin dan badai di Danau Galilea yang disampaikan waktu khotbah malam tahun baru apa ya sama David. Yesus tertidur di buritan, murid-muridnya ketakutan kapal itu akan tenggelam. Lihat badai yang begitu besar dan angin ribut yang begitu kencang, ini perahu akan terbalik, mungkin dia akan mati. Yang tidak bisa berenang gitu kan, yang lihat di tengah danau dalam. Dia bangunkan Yesus menghardik badai itu dan badai itu seketika berhenti. Sehingga mereka, murid-muridnya masih bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga mampu menghentikan badai dan angin ribut yang begitu besar, yang mengalahkan alam? Siapa? Mereka juga masih bertanya-tanya. Murid Yesus pada waktu bersama-sama dengan Yesus juga masih bertanya, Yesus itu siapa? Dia manusiakah? Dia nabi? Dia orang luar biasa? Masih belum mengerti. Apakah Yesus itu Tuhan? Belum mengerti.
Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, dari sakit kusta, buta, pincang, tuli, apalagi ya, orang sakit, semua orang sakit disembuhkan oleh Yesus. Berkali-kali, perdarahan dan sebagainya. Karena tahu bahwa ini manusia sulit untuk percaya kalau dia itu Tuhan. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada manusia pun yang hidup, mati, dan bangkit. Dan dia bahkan dapat membangkitkan. Masih banyak lagi dikatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan pada waktu Yesus diwawancarai bahwa dia ada sebelum Abraham ada dan sebagainya. Masih banyak poin lain. Dan saya tidak terus membahas di situ, hanya satu poin pertama adalah kita semua jemaat Tuhan meyakini, yang pertama meyakini Yesus yang kita imani, yang kita percayai adalah Tuhan. Satu itu, amin. Jangan ada ragu lagi, dengar kiri kanan, nabi dan sebagainya. Ya saya kan di kampus ya, di kampus kan banyak agama-agama lain lah yang dia mau ngomong apa gini, bagi saya tidak ada keraguan dalam kehidupan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan, tidak ada keraguan. Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Sehingga jerih payah usaha kita ke gereja, ibadah kita datang dan sebagainya tidak membuat kita sia-sia. Tidak akan terjadi sia-sia. Itu akan kita nikmati pada saat nanti dia akan panggil pulang Tuhan. Tuhan Yesus dapat menerangi seluruh dunia, dapat mengubah gelap menjadi terang. Untuk itu ya tidak perlu kita mentakuti kehidupan kita untuk masa depan, kita khawatir sehingga ada lembaran-lembaran baru yang kita dapat nikmati dalam kehidupan kita pada tahun baru yang 2023 ini. Sehingga jangan lagi sama kehidupan tahun 2022 sama tahun 2023. Kita lihat bahwa ada perubahan yang nyata, bahwa tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kita. Nah, pernyataan Yesus di ayat yang kita baca Yohanes 8 ayat 12 ini, topiknya Yesus terang dunia, berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan memperoleh terang hidup itu. Pernyataan Yesus itu dinyatakan pada waktu malam hari. Orang-orang Yahudi merayakan di Bait Allah karena hari itu dianggap bertepatan pada hari raya Sukot. Di hari raya orang Yahuda, hari raya Sukot atau hari raya Tabernakel di Yerusalem. Hari raya Sukot itu dinyatakan sebagai penghormatan terhadap Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka berjalan di dalam padang gurun. Mereka merayakan hari raya itu adalah karena pertolongan Tuhan bagi umat Israel. 40 tahun Tuhan memimpin bangsa itu. Pada waktu siang hari, tiang awan melingkupi mereka sehingga mereka tidak terlalu panas. Pada malam hari, tiang api itu menyala sehingga mereka tidak terlalu dingin. Mereka merayakan kebesaran Tuhan itu. Adalah hari raya, namanya hari raya Tabernakel di Yerusalem. Saya mau memberitahukan bahwa memang di tiang awan kita ini, kalau kita lihat hanya ada kelihatan putih dan abu-abu. Ada terang, langit, awan kita hitam, gelap, abu-abu atau putih. Kalau di Israel, atau ini mereka yang saya
pernah satu kali ke sana, saya juga kaget waktu perjalanan bus saya dari Mesir ke Yerusalem. Itu kan gurun pasir, gurun kan, memang gurun Sinai kan gurun pasir. Itu kalau diperhatikan yang pergi lihat ke atas langit, itu langit warnanya biru. Biru seperti laut warna biru. Laut adanya kan umumnya biru kan, tapi ada yang hijau, ada yang merah. Kalau hijau itu mungkin lumut-lumut, bawah laut ada banyak lumut jadi lautnya hijau. Atau kalau laut dekat pantai coklat, lautnya kotor. Tapi di Gunung Sinai itu langitnya berwarna biru. Saya kaget juga, buset dah biru ya. Kenapa? Karena tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada air, kering. Karena kering jadi langitnya biru. Atau ini mereka yang pemimpin benar apa enggak? Saya sekali waktu itu saya lihat langitnya biru. Kalau di Indonesia gelap. Sebentar gelap, sebentar terang. Jadi perayaan itu adalah perayaan Hari Raya Tabernakel. Pada saat itu malam hari Yesus hadir di Bait Allah di Yerusalem. Umat Yahudi merayakan itu dan mereka menyalakan apa sih di sini dikatakan lampu emas sebagai yang di tempat altar pengorbanan, korban bakaran dan sebagainya di tabernakel itu. Mereka menyalakan lampu emas yang ada di situ dan semua orang Yahudi memegang lampu, memegang kayak kita obor gitulah kan, megang obor di tabernakel. Sehingga tabernakel pada malam perayaan itu ramai. Tidak ada satupun yang tidak pegang obor. Sama seperti kita mau Natalan kan. Natal di sini kita merayakan Natal dengan kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Semua pada pegang lilin, lampu digelapkan karena itu malam hari. Terus pendeta menyalakan lilin dan membagikan kepada jemaat. Semua memegang lilin pohon Natal terang. Di malam yang gelap ada lilin yang menerangi kegelapan ini sehingga sekeliling kita menjadi terang karena lilin yang ada. Di tabernakel itu, perayaan itu, mereka menyanyi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu kemuliaan Tuhan, lagu-lagu perjanjian lama untuk mengingatkan kebesaran Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana mereka di malam hari yang gelap, tiang api itu menyala. Tiang api itu, jadi apinya bukan di tiang begini. Tiang apinya api kayak apa? Kayak ada orang perempuan yang bakar kayu, ada apinya menyala, apa namanya? Apa? Api unggun. Jadi bangsa Israel dalam perjalanan di gurun pasir, bagaimana api itu menyala-menyala yang menerangi lingkungan mereka ada. Terang seperti api unggun. Seperti bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan pada saat Musa dipanggil untuk membawa keluar bangsa Israel itu. Musa ketemu Tuhan di rumput-rumput, api itu menyala. Nah, tiang api yang ada pada waktu bangsa Israel adalah tiang api itu, seperti api unggun. Sehingga terang itu hanya menerangi daerah sekelilingnya. Tidak menerangi seluruh Israel, tidak menerangi seluruh dunia, tidak, hanya menerangi segitu saja. Penerangan api itu hanya itu untuk membawa bangsa Israel itu hidup dalam ketenangan. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Walaupun di sisi lain kegelapan itu ada. Paham ya? Kalau mereka lihat keluar sana gelap, tapi di sekelilingnya terang. Jadi mereka masih bisa persiapan mungkin ya mau masak lah, mau cari ini cari itu. Mungkin kalau kayak kita sekarang kan kalau kita terang di kamar kita masih bisa kerja. Tapi bagaimana umat Tuhan waktu itu karena ada tiang api Tuhan. Di malam hari mereka tidak mengalami kegelapan. Mereka tetap terang. Di luar itu mereka gelap, di dalam tetap terang. Sehingga di sini menyatakan sementara kaum Lewi, yang lainnya ada kelompok-kelompok kaum Lewi,
Dia memainkan alat musik sebagai peringatan terhadap pemeliharaan Allah yang telah memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api pada waktu malam. Jadi terangnya sekelilingnya, tapi di tempat lain masih ada gelap. Tuhan Yesus turut hadir dalam perayaan Sukot itu dan dia berserta dengan lampu emas yang menyala di dalam bait Allah. Kemudian Yesus menyatakan kepada orang banyak pada waktu itu bahwa dia katakan dia adalah terang dunia. Seperti terang yang ada pada saat ini. Sehingga dalam bahasa Ibrani dikatakan Ani Orha Olam. Penggenapan Yesus yang Yesus katakan di bait Allah sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 1. Sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi bangsa umat Tuhan, bangsa Israel yang pada waktu itu mereka masih hidup dalam kegelapan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa terang besar akan ada dalam kehidupan mereka. Artinya Yesus sendiri menyatakan dia adalah terang dunia. Bagian yang kedua, bagian yang pertama kita imani Yesus itu Tuhan. Tidak kita ragukan lagi bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Yang kedua adalah mengikut Yesus. Kalau sekarang kan ada Instagram, follow me ada berapa? Saya dulu ada 700, 800 yang memfollow saya. Instagram, anak muda kan, halo, ada punya Instagram kan? Followernya berapa begitu kan? Ada yang 1 juta, ya kan? Ada yang paling 1000 lah. 1000 berapa yang mungkin aktif dan banyak menginikan konten-konten yang luar biasa sehingga followernya banyak. Yesus katakan di sini bahwa barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Di kitab Matius 18, kitab Matius 4 ayat 18-22 ada panggilan Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas. Waktu itu Yesus berjalan, dia melihat ada Simon Petrus dan Andreas lagi betulin jala sebagai nelayan. Dia katakan, ikut aku. Terus mereka tidak mengerti mau ngikut kemana. Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Mereka tidak mengerti. Begitu pula Yakobus, jadi di ayat berikutnya Yakobus dan Yohanes meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan dan mengikut Yesus sebagai penjala manusia. Untuk mengikut Tuhan, kalau kita tahu siapa yang kita ikuti dia. Kalau yang kita ikuti dia orang tokoh luar biasa, kita mau lah kan langsung, pastor ikut saya yuk. Wah ini konglomerat. Usahanya banyak, duitnya banyak, keluarganya baik. Ya maulah kita ikuti dia. Tapi kalau yang kita ikutin kita kagak kenal gitu, ikut aku, siapa kamu kan? Murid-murid Yesus pada waktu itu juga Simon Petrus dan yang lainnya, dia kan belum tahu Yesus itu siapa. Suruh mengikuti dan melepaskan pekerjaannya yang sehari-hari dia dapat makan dan sebagainya. Dia mau lepaskan, tinggalkan, dia punya pekerjaan, dia tidak tahu Yesus itu siapa. Itu suatu pengorbanan yang besar dan suatu istilahnya suatu perubahan luar besar yang diambil oleh Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes pada saat panggilan pertama Yesus kepada mereka. Belum lagi Yesus katakan, ikut aku. Pikul salib dan menyangkal diri. Pikul salib, menyangkal diri. Orang mau ikut Yesus, kalau saya ikut Yesus,
Aku dapat pekerjaan baik, saya ngikut Yesus, penyakit saya sembuh. Ngapain saya ikut Yesus pikul salib dan penyangkalan diri? Harusnya saya makan enak ini, tidak boleh makan ini, ntar kolesterol, menyangkal diri. Harusnya saya bisa jalan-jalan ke puncak, harus saya ibadah, saya harus berdoa, saya harus baca Alkitab, firman Tuhan. Yang menyangkal diri kita, yang harusnya kita bisa nikmati, saya bisa nonton TV, bisa dan sebagainya. Tapi harus menyangkal diri ikut Yesus. Apa yang akan didapatkannya ke depan? Kalau tidak ada sesuatu yang besar dan yang luar biasa sehingga saya mau mengikut dia, sehingga saya korbankan apa yang saya dapatkan sekarang untuk mendapatkan yang ke depan. Jadi harus ada pengorbanan yang luar biasa yang mereka lakukan untuk mengikuti Yesus. Karena mereka tahu dan mereka memiliki mata hati yang mereka lihat siapa orang yang diikuti. Karena Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, walaupun secara fisik dia tidak kenal orang itu, tetapi di dalam hatinya, mata rohaninya, dia bisa melihat bahwa orang ini luar biasa. Walaupun dia belum tahu orang ini adalah Tuhan. Orang ini luar biasa, makanya dia mau mengikut. Walaupun dia mesti pikul salib dan jadi ada apa ya? Ada hati yang paling dalam lah. Sebetulnya kita punya hati kecil yang paling dalam. Dia bisa melihat Yesus itu. Waktu itu saya cuma katakan di sini adalah karena dia belum mengenal orang yang luar biasa yang dimiliki dari Yesus. Mungkin dia lihat dari mata. Mungkin dia lihat dari mimik, dari perkataan dan sikap. Kita bisa melihat orang itu bahwa kalau tidak seperti itu, tidak mungkin mereka bisa mengikuti Yesus. Kita ngomong kepada orang banyak dan kita memberitakan berita Injil bahwa ini adalah berita kabar baik yang dari Tuhan. Mereka tidak percaya karena mata hati mereka tertutup dan hidup mereka dalam kegelapan. Jadi gelap mereka tidak bisa melihat terang itu ada. Orang-orang tertentulah yang dapat melihat secara sepintas bahwa di dalam kehidupan orang ini ada terang itu, ada terang hidup. Tidak semua orang bisa melihat itu. Mengikut Yesus tidak. Yesus menjanjikan akan menjadi kaya, penyakit sembuh. Harus ada sesuatu hal yang akan didapatkan. Sakius, seorang pemungut cukai, pada waktu dia melihat Yesus, langsung dia katakan, aku mau mengikuti Yesus. Sehingga perubahan terjadi secara radikal dalam kehidupan Sakius. Yang tadinya dia sebagai pemungut cukai, dia tidak mau berbuat dosa lagi untuk mengambil pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Dia mau mengembalikan 50% hartanya yang dia dapat kepada orang-orang yang telah dia rugikan. Mengikut Yesus harus ada perubahan radikal dalam kehidupan. Kalau mengikut Yesus biasa-biasa saja, saya tidak tahu, masih saya ragukan. Harus ada perubahan radikal. Karena orang yang kita ikuti adalah Tuhan. Mata rohani kita harus dapat melihat Dia adalah Tuhan. Kalau kita tidak bisa lihat Tuhan, kita mengikuti Yesus 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun bahkan sekalipun sudah umur tua, tahu-tahu meninggalkan Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan, menjadi guru sekolah minggu puluhan tahun, menjadi pelayan Tuhan, semuanya dia bilang sia-sia. Tuhan tidak menolong saya sakit, penyakit saya tidak disembuhkan, kehidupan saya susah, saya tidak punya anak. Ini contoh yang saya ngomongkan. Itu guru sekolah minggu, istri saya yang di Jogja seperti itu.
guru sekolah minggu, puluhan tahun sampai umur tua. Akhirnya dia dipanggil pulang Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak tahu mengikuti Yesus dengan benar. Karena kehidupannya tidak ada kehidupan radikal yang dihadapi. Dia tidak mau berkorban di dalam, saya kagak tahu lah, saya tidak menghakimi. Di sini kami melihat Sakyus itu dia berkorban. Kalau dia mengikuti Yesus, kita harus berkorban, dan kita tahu Petrus, Yohanes, Yakobus, dia berkorban. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia mengikuti Yesus. Bagian yang ketiga, yang Yesus katakan, tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi Yesus katakan, akulah terang hidup itu, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Janji Tuhan. Tuhan berjanji mereka yang mengikut Yesus tidak berjalan dalam kegelapan. Pasti yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Yang tidak tadi contohnya yang bukan. Tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maksudnya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang berjalan dalam kegelapan adalah bukan yang tidak ada masalah loh. Kegelapan itu bukan, bagi saya kegelapan itu selalu ada. Masalah itu ada. Tidak mungkin masalah tidak ada. Kita ada masalah. Kita tidak berjalan dalam kegelapan, kita tidak berjalan di dalam dosa. Kita tidak mengikuti iming-imingnya iblis dalam dosa. Kalau kita mengikuti Yesus, kita tidak berjalan di dalam dosa. Tapi permasalahan mungkin tetap ada. Tapi kita tidak menjadi masalah dari permasalahan itu. Katakan, tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Manusia hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, egois, keinginan daging, melebihi keinginan roh, penuh dengan kekhawatiran, takut tentang masalah. Saya umpamakan lembah kelam. Bagaimana kita jalan seperti ini, ada lampu di atas, maka saya akan melihat bayangan saya. Bayangan tidak mungkin tidak ada, karena ada cahaya. Di mana kita berjalan, pasti ada bayangan. Apakah di belakang, apakah di depan. Bayangan itu akan ada, tapi bayangan itu tidak menakutkan. Bayangan itu tidak bisa apa-apa. Jangan membuat kita takut ini, kita takut itu, sepertinya akan terjadi dan sebagainya. Itu bayang-bayang dan pemikiran kita saja. Tapi bagaimana bayang-bayang itu yang terus ada di mana kita berjalan. Bayang-bayang itu akan terus ada di mana kita ada. Sehingga kerap kali yang membuat kita takut karena bayang-bayang itu yang membuat kita takut. Atau dalam bahasa Inggris shadow, lembah kelam. Bayang-bayang yang membuat manusia itu adalah takut. Sehingga kita menganggap tidak melihat masa depan, sehingga kita merasa suram dan sebagainya. Terus mesti punya semangat dan punya optimis dalam kehidupan. Dalam hidup kegelapan dianggap menimbulkan kesusahan, kesesakan, kesedihan, kemalangan, ketidakberdayaan, penderitaan dan ketakutan. Tidak ada yang namanya kegelapan, hanya kegagalan. Yang namanya kegelapan itu adalah kegagalan yang belum terlihat keberhasilan, belum berhasil. Terkadang kegelapan itu sendiri membuat aku takut, padahal itu hanya bayangan diri sendiri. Agar cahaya bersinar begitu terang, kegelapan itu harus hadir. Baru kita dapat melihat terang, karena adanya gelap. Hanya di dalam kegelapan yang paling dalam, kamu akan dapat melihat bintang-bintang yang paling terang. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa mengusir kegelapan. Kejengkelan hati, fitnah tidak bisa mengusir
kejengkelan hati dan fitnah. Hanya kasih yang bisa menyingkirkan itu. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Kebencian bisa kita usir dengan kasih yang ada dalam diri kita. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Jika kita tidak menyadari kegelapan, kita tidak bisa melihat terang. Dunia ini sangat gelap, tetapi di surga tidak ada kegelapan, yang ada terang. Kegelapan yang mengelilingi kita tidak bisa menyakiti kita. Kegelapan dalam hatimu sendirilah yang kamu takuti. Ketika kegelapan berada pada titik gelapnya, sebuah bintang bersinar paling terang. Seringkali kita lihat di langit paling gelap, kita bisa melihat bintang paling terang. Jangan meremehkan daya pikat kegelapan. Kerap kali hati nurani kita menginginkan kegelapan itu ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang hati kita paling dalam pun tertarik pada kegelapan. Karena kegelapan itu dosa. Dunia terbuat dari terang dan gelap. Kamu tidak memiliki hanya satu saja. Kita harus memiliki dua-duanya. Ada gelap dan ada terang. Berikan cahaya dan kegelapan akan hilang dengan sendirinya. Jangan pernah tergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayanganmu sendiri akan meninggalkan kamu saat berada di dalam kegelapan. Dari kata-kata ini kita bisa menyadari, memahami tentang kegelapan dan adanya terang. Contoh di Alkitab, Daud, orang yang takut akan Tuhan, dia jatuh dalam kegelapan. Dia jatuh dalam pelukan Batsheba. Itu Alkitab nyatakan. Artinya hampir tidak ada manusia yang sempurna yang tidak bisa jatuh. Kemudian kita lihat lagi Simpson juga pernah hidup dalam kegelapan. Dia kalah kepada rayuan-rayuan dari wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Dua orang murid Yesus yang berjalan kembali ke Emmaus, mata rohaninya tertutup. Dia tidak bisa melihat. Di sebelahnya adalah Yesus. Karena tertutup oleh kegelapan pemahaman tentang Tuhan. Seorang perempuan Samaria yang ingin menimba air, dia berjumpa dengan Yesus. Dia orang berdosa yang hidup dengan penuh kegelapan, tapi dia menjumpai terang hidup itu. Bagian yang keempat, kita akan mempunyai terang hidup itu. Gelap itu bagi semua orang hal yang menakutkan. Tidak ada satupun orang yang mau hidup dalam kegelapan. Kalau di rumah mati lampu kan, listrik kan, udah rasanya nggak nyaman. Apalagi yang punya AC kan di rumah, mati lampu udah panas, ya kan, gelap, mau kerja tidak bisa, mau belajar tidak bisa. Mau main komputer tidak bisa, mau main laptop dan semuanya kagak bisa. Gelap, keadaan tidak menyenangkan dan menakutkan. Saya pun berpikir sangat mengerti bila kita tidak dapat melihat setitik cahaya, pasti kita akan cemas, khawatir dan ketakutan yang hebat. Karena titik cahaya dapat berarti bagi hidup kita. Namun ternyata ada orang yang di sana yang tidak pernah melihat terang sedikit pun selama hidupnya. Namun hidupnya menjadi cahaya di dunia ini. Dunia dapat melihat terang di dalam hidup mereka dan merasakan kekuatan hidup dalam diri mereka. Seorang janda memiliki 2 dinar. Dia dapat melihat terang itu, padahal dia hidup dalam gelap. Artinya dia hidup dalam kemiskinan. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak begitu banyak berarti dan orang tidak menghargai. Tetapi di dalam hatinya
ada terang hidup itu. Namun kita juga dapat melihat dengan jelas arah dan langkah hidup kita, dan kita pun lagi dirundung kebingungan, seolah kita tidak memahami dan mengerti. Saudara-saudara, kita pasti butuhkan terang hidup itu agar semua dapat terlihat jelas. Kalau kita memiliki terang hidup itu, maka kita akan melihat jelas keadaan kita, situasi yang kita ada. Kita bisa melihat situasi itu. Tapi kalau masih kita belum dapat melihat situasi kehidupan kita yang masih kita bingung, perlu konsultasi, cari terang itu. Maka engkau akan diperlihatkan. Roh Kudus akan memberikan kau pengertian. Kau akan mengerti sesuatu yang kau tidak lihat. Kenapa Tuhan saya begini, kenapa Tuhan saya begini. Terang hidup itu belum kau miliki. Kau miliki yang mulai hari ini terang hidup itu akan ada dan kau akan jumpai dalam kehidupanmu. Karena janji Tuhan Yesus di Alkitab melalui firman ini, dia katakan, aku adalah terang dunia. Bukan secara fisik yang dia menerangi kita, tetapi hati dan pikiran kita yang diterangi Tuhan. Yesus akan menerangi hati dan pikiran sehingga mereka mengerti terang hidup itu apa. Karena ini kehidupan, hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa terang itu. Nah, di ayat terakhir Wahyu 22 ayat 2 dikatakan, mohon ditampilkan ini ayat-ayat terakhir. Dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini kitab Wahyu, kitab terakhir. Kitab terakhir ini menyatakan ada dunia baru, langit baru. Tidak ada lagi matahari yang menerangi dunia ini, tidak ada lagi. Kitab Wahyu katakan Yesus sendiri kemuliaannya yang akan menerangi dunia. Makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Secara rohani saat ini kita diterangi oleh terang hidup itu. Secara fisik, nanti pada saat kita dipanggil pulang Tuhan, kita akan melihat tidak ada lagi malam, tidak ada lagi kegelapan. Cahaya, sebab Tuhan akan menerangi kita semua dengan terang cahaya kemuliaan Tuhan. Tidak pakai matahari lagi, tidak ada kehidupan seperti manusia ini. Itu yang Yesus katakan, akulah terang dunia. Satu saat kita dipanggil pulang Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di langit baru, dunia baru, Yerusalem baru. Itulah terang. Yesus katakan, akulah terang dunia, yang harus kita bisa tangkap pemaknaannya di situ. Nah, inilah firman Tuhan yang kami dapat sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Di ayat terakhir Filipi 5 ayat 8. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Gak tau, udah hati bisa. Kita akan nyanyikan lagu, kalau bisa bersama-sama satu lagu kita nyanyikan, nanti kami akan berdoa. Kita nyanyikan lagu Terang Hidup. Jadi seperti khotbah hari ini, bagaimana mereka yang membuat syair ini menginspirasi kita untuk kita dapat menikmati terang hidup ini apa. Kalau bisa syairnya ditampilkan, karena kita tidak hafal. Setiamu yang selalu nyata di hidupku, tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku.
lepas dari pelukanmu. Tuhan kaulah terang hidupku. Ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalammu. Aku tak akan bisa jauh dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui tak akan bisa lepas dari pelukanmu. Tuhan kaulah terang hidupku. Ku akui tak akan bisa menjauh dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukanmu. Tuhan kaulah terang hidupku. Tuhan kaulah terang hidupku. Tuhan kaulah terang Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau firman ini telah Engkau sampaikan bagi kami, sehingga kami lebih mengerti Tuhan, Engkau adalah terang hidupku. Kami tahu Tuhan dan kami mengakui tanpa Engkau Tuhan, kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Kami mengakui Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mengakui Tuhan, tanpa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, mungkin kami akan jatuh, kami akan mengalami malapetaka. Kami mengakui Tuhan, kami tidak bisa jauh dari-Mu Tuhan. Kamu akui kami tidak bisa lepas dari pelukan-Mu. Kami tidak bisa lepas dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami tidak akan ragu lagi tentang kasih setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu cemas lagi hari depan kami, hari hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah ragu lagi untuk kehidupan kami pada masa yang akan datang. Biar kami percayakan hidup kami dalam tangan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Yesus menjamin hidupku. Engkau Yesus yang terus ada dalam pelukan. Yang kami ada dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kami hari ini. Biar Tuhan bukakan mata hati kami, pikiran hati kami. Lebih jernih agar kami dapat melihat terang hidup itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat kehidupan-kehidupan nyata yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak ada keraguan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau Yesus Kristus kami akan melihat suatu banyak hal, perkara besar akan terjadi. Kami berdoa, kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan sebentar saya undang untuk bagian pengumuman. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Biarlah firman ini kita tidak hanya mendengar, namun kita boleh lakukan pada
pada setiap hari. Saya akan membacakan pengumuman untuk Minggu 29 Januari 2023. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Stefanus Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Pengumuman pertama, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Liu Konpin, usia 70 tahun, orang tua dari Bapak William Gunawan, meninggal dunia pada Rabu 25 Januari 2023. Jenazah sudah dimakamkan di TPU Tegal, Alur pada Jumat 27 Januari 2023. Seluruh pendeta, majelis dan jemaat GKPY mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman kedua adalah ibadah Komisi Umas. Komisi Umas akan mengadakan ibadah pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 jam 10 di ruang ibadah GKPY Jatinegara. Jemaat diundang untuk bergabung dan beribadah bersama-sama. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada Mbak. Kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya undang untuk Bapak Ibu untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang satu puji. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Kalau hamba-Mu tidak mengerti kehidupan mereka satu persatu Tuhan, tapi Engkau Allah Roh Kudus yang ada beserta dengan kami, yang bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang akan menilik dan mengetahui keberadaan mereka satu persatu Tuhan. Apapun yang mereka perlukan dan butuhkan Tuhan, kami tahu Engkau dapat melengkapi dan mencukupinya. Engkau yang lebih mengetahui, yang lebih secara mendalam dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami berdoa bagi mereka yang hadir saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu Engkau limpahkan kepada mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mau angkat tangan dan kita mau terima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah pulang dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, pertolongan daripada Allah Bapa dan Anak dan Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.